Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kitabnya, di mana Allah Ta'ala dalam Al-Quran menjelaskan kepada kita sifat-sifat orang munafik agar kita tidak menjadi orang munafik. Kalau Allah Ta'ala menjelaskan sifatnya orang beriman, agar kita menjadi orang beriman yang sebenarnya. Kalau Allah Ta'ala menjelaskan sifatnya orang munafik, agar kita jangan sampai menjadi orang munafik. Ya, ini penting kita pahami. Pada ayat 42 dari surat At-Taubah, Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Law kana 'aradan qariban wa safaran qasidan," yang sudah kita baca minggu lalu. Kalau sekiranya orang munafik itu mau mengikuti perang, tapi perangnya itu 'aradan qariban, langsung instan dapatnya. Wasafaran qasidan, perjalanannya tidak jauh-jauh, dekat-dekat saja. Lattaba'uka, mau dekat-dekat saja, tidak jauh-jauh, gampang lah. Mau mereka berperang. Walakin ba'udat alimus syuqqah. Tapi mereka itu memang tidak mau karena jauh loh, ya, tidak bisa. Orang membela Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dibatasi. Kalau begini saya mau, kalau begini saya tidak mau loh. Tidak begitu caranya. Orang membela Allah Ta'ala. Masa orang misalnya berkata kepada anaknya, "Nak, kalau kamu sakit, kalau biayanya sekian saya bayari, Bapak bayari. Kalau sekian tidak Bapak bayari. Bapak punya uang? Punya, tapi mau bayari banyak-banyak tidak enak ya, ganti KSK saja saya, Pak. Nah, ikut orang lain saja lah, ya tidak bisa. Bapak kok pakai nawar lah." Gitu ya. Kalau gitu nanti kalau sudah Bapak saya sudah gitu ya, sebaliknya bagaimana? Anak berkata pada Bapak, kalau Bapak sakitnya sekian saya bayari, kalau sakit flu boleh. Tapi kalau pakai di rumah sakit pakai bayar, enggak bayar saya. Oh, bukan anak saya kamu lah. Begitu ya. Kita juga begitu kepada Allah Ta'ala, membela Allah Ta'ala. Kalau membelanya itu gampang, saya mau. Kalau sulit ya enggak loh. Begitu ya. Nah, kita tuh mau masuk surga sebelah mana? Depannya surga apa? Nah, kita buat kemah depannya surga. Gitu ya, nanti buat kemah depannya surga. Tidak usah masuk terlalu jauh. Buat kemah depannya surga saja. Nah, bagaimana loh? Nah, ini buat dulu orang yang membela Allah Ta'ala. Ini dulu buat orang yang membela Allah Ta'ala. Nah, bukan orang yang setengah-setengah. Nah, tidak bisa. Nah, Allah Ta'ala mengatakan yuhlikuna sayahlifuna billah. Nah, pakai sumpah lo ya. La istata'na la kharajna ma'akum. Kalau kami ini bisa ya kami ikut. Kapan bisanya? Sempatnya kapan lah? Bisanya kapan? Nah, bisanya kapan? Nah, sekedar alasan saja. Yuhlikuna anfusahum, mereka itu membinasakan diri mereka dengan tidak mau menerima kesempatan untuk bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jawabannya. Bahwa orang beriman yang sebenarnya itu adalah orang yang mau menerima kesempatan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman yang sebenarnya
adalah orang yang bisa melihat, ya ini saatnya saya diridhoi Subhanahu wa taala. Ini kesempatannya. Nah, ini kesempatan saya diridhoi Subhanahu wa taala. Saya diberi kesempatan untuk membela Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan hanya ibadah saja, ya ini ada saatnya kita dikasih kesempatan Allah, bukan hanya sholat saja. Nah, Allah Taala menyediakan orang-orang yang melawan Allah Taala. Allah Taala menyediakan supaya potensi kita tuh muncul. Nah, kalau kita hidup ketemu orang yang baik-baik saja, begitu ya tidak bisa ketemu orang yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, mau ndak orang kafir itu disebut orang kafir? Tidak mau dia. Berani ndak orang beriman berkata kepada orang kafir, kamu kafir? Berani ndak? Belum tuh berani. Mengatakan kafir ndak berani. Bayangkan, jangan kamu melawan orang kafir. Mengatakan kafir ndak berani. Non muslim. Siapa yang mengatakan non muslim itu? Dari mana istilah itu? Allah Taala mengatakan kafir. Lah, yang mengatakan bukan saya. Allah Taala mengatakan kamu itu kafir. Kamu sholat? Enggak ya, kamu kafir. Siapa yang bilang? Allah Taala, bukan saya. Yang mengatakan Allah Taala, kamu kafir. Bukan orang beriman. Tidak ada non muslim itu. Yang ada kafir. Berkata saja tidak berani. Bayangkan bela Allah Taala. Lebih dari itu, hanya berkata kafir tidak berani. Kalau memang kepingin masuk surga, ya harus berani. Harus berani membela Allah Subhanahu wa taala. Harus berani mempertegas, saya kepingin masuk surga. Caranya saya mesti melawan orang kafir loh, gitu loh, kan gampang gitu itu. Saya kepingin masuk surga. Surga itu tempatnya orang muttaqin, orang bertakwa. Apa yang sudah dikerjakan? Dikerjakan melawan orang kafir loh. Begitu. Bukan semua orang kafir yang melawan orang beriman. Wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Allah Ta'ala tahu bahwa mereka itu adalah para pembohong. Kenapa berbohong? Karena cinta dengan dunia. Berbohong karena cinta dengan dunia. Ayat 43, afallahu anka lima adinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaku wa ta'lamu al-kadzibin. Allah Ta'ala memaafkan kau ya Rasulullah karena kau telah memberikan izin kepada sebagian orang yang tidak mau ikut sampai jelas kepada engkau ya Rasulullah siapa yang sodaku yang benar-benar tidak bisa berangkat. Tidak bisa berangkat memang, tidak mau berangkat, bagaimana? Biaya tidak ada. Tidak bisa berangkat, biaya tidak ada. Bukan tidak mau, tapi biaya tidak ada. Mau tidak Nabi membiayai? Tidak bisa Nabi membiayai. Ya sudah, tidak bisa berangkat dia. Apakah ada yang membiayai dia berangkat di jihad? Tidak ada. Ya tidak ada berangkat dia. Tidak bisa berangkat. Gitu ya. Mereka menangis, meneteskan air mata karena mereka tidak bisa berangkat. Itulah orang beriman sebenarnya. Ada pula wa ta'lamal kadzibin, sampai engkau tahu siapa orang yang berbohong. Bisa berangkat tapi tidak mau berangkat. Gitu ya. Kalau orang beriman kata Allah Ta'ala ayat 45, ayat 44, la yasta'dzinuka gitu ya. La yasta'dzinuka alladzina yu'minuna billahi wal yawmil akhir ay yujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Akan engkau dapati bahwa orang yang beriman, ya, bahwa orang-orang yang beriman itu tidak akan minta izin untuk ikut perang, pasti ikut perang mereka itu. Nah, makanya nanti ayat 92 atau bab 92 saya baca ayatnya. Wala gitu ya, alal ladina idza ma ataqul tahmilahum. Juga tidak boleh dipaksa orang yang datang kepada engkau ya Rasulullah untuk minta kamu jamin untuk bisa berangkat perang. Qul la ajidu ma ahmilukum alaih, saya tidak mampu membiayai engkau. Tawallau wa ayun tafidu min dam'i, mereka meninggalkan engkau dalam keadaan meneteskan air mata karena tidak bisa ikut perang. Nanti itu ayat 92 At-Taubah. Tidak bisa ikut perang nangis, bukan karena perang nangis. Ada lagi yang berangkat mungkin berangkat perang nangis karena ketakutan. Nah, saya ini mau di rumah disuruh berangkat, mau berangkat nangis ya. Saya ini mau di rumah mau lihat bola saya ini lah. Lihat ya, mau lihat bola, mau mainan, mau samar saya, mau aget, mau apa ya, dia berangkat lah. Repot jadwal lah, cuma nangis. Tidak, karena tidak bisa berangkat mereka nangis loh. Gitu ya. Hazanan alla yajidu ma yunfiqun, sedih mereka karena Nabi tidak bisa menemukan
mendapatkan bekal buat mereka. Tidak bisa berangkat perang itu nangis. Nah, orang seperti ini tidak mungkin minta izin ikut perang. Pasti Allah Ta'ala mengatakan wallahu alimun bil muttaqin. Allah Ta'ala tahu orang bertakwa, bukan mukmin ya, bukan muslim, tidak, muttaqin. Orang bertakwa. Orang bertakwa itu pasti dia mau bela Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Jadi gampang. Tidak pakai teori. Ditanya saja, berangkat perang bela Allah Ta'ala. Wah, tidak bisa. Oh, tidak beriman, selesai. Nah, betul ya, selesai. Itu saja sudah. Siapa yang minta izin? Innama yasta'dzinuka alladzina la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Yang minta izin itu orang yang tidak beriman pada Allah Ta'ala, tidak beriman pada hari akhir, tidak percaya, bukan tidak percaya pada Allah Ta'ala, tidak. Tidak percaya apakah Allah Ta'ala itu mahu memberi mereka balasan lah. Ketika orang kafir itu bukan tidak percaya pada Allah Ta'ala, keberadaannya tidak ada Allah Ta'ala. Cuma Allah Ta'ala itu mau enggak memberi saya itu surga? Apa Allah Ta'ala itu bisa mengadab saya lah? Itu pertanyaan dia. Jadi dia tidak percaya adanya surga yang memberikan kenikmatan, neraka yang mengadab. Tidak percaya dia. Soal Allah Ta'ala itu ada. Tetapi apakah dia itu Ar-Rahman yang maha pengasih pemurah? Itu dia tidak yakin. Kenapa? Karena dia sendiri bukan pengasih dan dia bukan pemurah. Nah, dia tidak menyayangi siapapun. Jadi dia menganggap Allah Ta'ala itu pun juga bukan pengasih. Nah, kalau orang menyayangi manusia, loh saya ini bisa menyayangi manusia, apalagi Allah Ta'ala lah. Saya ini baik, apalagi Allah Ta'ala, apalagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu ya. Jadi kalau orang itu tidak bersangka baik pada Allah Ta'ala, karena dia pun bukan orang baik. Nah, dia tidak mengharapkan kebaikan dirinya. Begitu ya. Dia tidak mau ada orang lain mengharapkan kebaikan dirinya. Jadi dia pun tidak mengharapkan kebaikan dari Allah Ta'ala lah. Begitu ya. Karena dia tidak mengharap orang lain mengharapkan kebaikannya, dia juga tidak mengharap kebaikan dari Allah Ta'ala. Tapi kalau dia mengharap kebaikan dari Allah Ta'ala, dia memberikan kepada manusia. Anda kok mau memberi pada manusia? Kok mau bela Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Karena Allah Ta'ala itu balasannya besar loh, surga dan selamat dari api neraka. Itu yang dicari oleh orang beriman. Dia mencari keselamatan dari adab neraka, mencari surga. Nah, boleh, tidak apa-apa. Yang lebih hebat dari itu mencari ridhonya Allah Ta'ala. Nah, adapun saya kepingin pahala, boleh, tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, gitu ya, tidak masalah. Saya berbuat banyak ini agar pahala saya banyak, ya tidak apa-apa. Nah, gitu ya. Karena dia kepingin pahalanya tidak apa-apa. Tapi ada pula yang karena dia kepingin ridhonya Allah Ta'ala, bagus. Wartabat qulubuhum, ragu-ragu mereka. Fahum fi raibihim yataraddadun. Mereka di dalam keraguan mereka itu ya bolak-balik. Iya ya, apakah Allah Ta'ala itu lah? Dia ragu-ragu. Dia ragu-ragu apakah Allah Ta'ala itu mau membalas kebaikannya lah. Kenapa? Lah wong saya juga tidak bisa membalas kebaikannya orang kok. Saya tidak bisa balas kebaikannya orang. Saya tidak memberikan kebaikan pada orang. Apa Allah Ta'ala juga begitu loh? Nah, ragu-ragu dia. Tapi kalau enggak, saya bisa membalas kebaikannya orang. Kok saya binatang bisa membalas kebaikannya orang? Anjing bisa membalas jasa. Anjing itu bisa membalas jasa. Binatang bisa membalas jasa. Apalagi saya manusia. Apalagi Allah Ta'ala loh. Rabbul Alamin, pastilah. Jadi kalau orang itu sudah tidak punya kebaikan kepada masyarakat, nah, berarti dia pun tidak mengharap kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, "Man la yashkurillah, la yashkurin nas. Man la yashkurin nas, la yashkurillah." Siapa yang kepada manusia tidak terima kasih, kepada Allah Taala pun dia tidak begitu, tidak bersyukur. Ya, yang kepada manusia tidak terima kasih dia, kepada Allah Taala juga tidak begitu. Nah, siapa yang tidak terima kasih kepada Allah Taala, kepada manusia pun juga begitu. Jadi ukuran kita melihat seseorang itu baik, apakah dia pun juga menghargai jasanya manusia. Kalau dia menghargai jasanya manusia, berarti dia juga menghargai jasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kok bisa begitu ya? Karena dia ngerti apa itu kemuliaan lah. Karena orang itu saya menjadi mulia.
saya dulu tidak ngerti, sekarang jadi pinter. Tidak tahu, jadi tahu loh. Gitu ya. Saya dulu tidak ngerti, tidak tahu, diajari, sekarang jadi ngerti, tahu, pinter loh. Gitu ya. Seandainya saya bisa cari uang dan sebagainya loh. Saya diajari, saya sakit diajari, minum obat ini ya, minum ini ya, saya sembuh loh. Terima kasih saya. Nah, saya berterima kasih kepada orang yang menjadikan saya mulia. Baik itu pinter, sehat, atau jadi orang baik lah. Berterima kasih dia. Nah, itulah tanda cirinya orang yang mulia. Nah, begitu. Mereka itu ayat 26. Wala kharaju la'adula udah. Kalau mereka itu memang karep, kepingin keluar, mau keluar karep. Ya, membuat persiapan. Kalau orang tuh niatnya sekolah, belajar, itu berarti niat sekolah dia. Gitu ya. Kalau tidak belajar itu tidak niat sekolah memang. Nah, buat apa sekolah ya? Daripada di rumah tidak boleh, saya suruh keluar. Nah, paksa saya ke sekolah. Di sekolah enak ketemu teman saya. Coba saya boleh di rumah saya. Gitu ya. Kalau orang itu karepnya cari ilmu, belajar dia, dapat yang dia dapatkan. Karena ada keinginan. Gitu ya. Ada keinginan. Walakin karihallahum bi'athahum, tapi Allah Ta'ala pun juga tidak mau mereka berangkat. Nah, ya apa ini? Allah Ta'ala tidak mau mereka berangkat. Kenapa? Karena jiwa mereka yang malas berangkat tuh nanti merusak. Nah, gitu ya. Fasabbatahum, Allah Ta'ala menjadikan mereka itu gitu ya, tidak bisa berangkat. Nah, gitu ya. Allah Ta'ala menjadikan mereka tidak bisa berangkat. Karena mereka sudah membentuk jiwa mereka tidak bisa berangkat, dibantu oleh Allah Ta'ala. Karena mereka memang sudah membentuk tidak bisa berangkat, tidak berangkat. Yang bantu Allah Ta'ala, dibantu. Fatsabatahum. Allah Ta'ala menjadikan mereka tidak bisa berangkat. Mereka sudah malas ditambah malas yang Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sudah malas ditambah malas. Jadi tambah malas. Sudah malas tambah lagi malas yang Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak berangkat. Wa qila qa'udu ma'al ghaidin, ya duduk saja dengan orang-orang, tidak usah berangkat. Duduk sama anak-anak kecil, orang-orang perempuan lah, gitu ya. Duduk sama orang perempuan yang tidak berangkat jihad, anak-anak kecil atau orang yang gitu ya, yang cacat dan sebagainya, sudah itu semua itu saja. Kenapa kok begitu? Lau kharaju fikum ma zarukum illa khabala. Kalau mereka itu keluar, nanti mereka itu menginspirasi, menularkan, nah, gitu ya, menularkan kerusakan. Nah, orang yang jiwanya rusak seperti barang bosok. Barang bosok itu, barang busuk itu kalau diletakkan di buah yang sehat, yang segar, ikut bosok, ikut rusak. Nah, karena orang jahat punya kekuatan. Ada kekuatan dalam kebaikan dan kejahatan. Nah, kalau kejahatan lebih kuat daripada kebaikan, nah, kalah kebaikan. Nah, orang yang baik tapi lemah. Orang baik orang itu, tapi dia tidak kepingin berbuat baik, tidak kepingin berbuat jahat. Di tengah-tengah dia. Nah, di tengah-tengah. Oh, begitu datang orang jahat langsung dirubah semua. Semua dirubah jadi orang jahat dalam sekejap. Nah, bahaya ini. Nah, ini bahayanya orang tidak punya sikap. Begitu dia ada orang jahat datang langsung semuanya dikuasai, dijahatkan semua, dijadikan jahat semua. Nah, bahaya ini, bahaya. Walau audhu khilalakum, mereka akan masuk ke sisi-sisi, ke semua celah-celah dimasuki. Nah, iya bukunakum fitnah. Nah, kepingin adanya fitnah, yaitu kekafiran, yaitu keraguan. Nah, buat apa berangkat perang? Belum jelas menang apa tidak, belum jelas. Nah, kan begitu, jauh menghabiskan biaya, buat apa perang? Nah, lain kalau dekat, lalu segera dapat ghanimah kan enak. Ini sudah jauh, tidak jelas dapat atau tidak. Coba di Madinah jaga kebun kurma, lah kan lebih baik lah. Begitu ya, kan lebih baik lah. Begitu ya, kan lebih baik lah. Kalau ada gempa bagaimana? Lah, begitu ya. Oh, ada gempa bagaimana? Lah, ada gempa. Ada paceklik, ada virus, loh, begitu ya. Keselamatan itu ada. Mau tidak kita mencari keselamatan? Begitu ya. Keselamatan itu ada. Mau tidak kita cari keselamatan? Keselamatan itu perlu dibeli dengan biaya yang mahal. Nah,
Jangan kita tidak berbuat apa-apa minta selamat. Nah, gitu ya. Tidak berbuat apa-apa, tidak ada kontribusinya, sumbangannya, pengorbanannya, minta selamat. Doakan selamat ya. Anda sudah berbuat apa? Yang betul kalau tanya lo ya. Saya tersinggung lo, enggak, saya tanya. Anda minta selamat. Anda ini sudah berbuat. Anda kan minta atau lah ya. Anda kan minta selamat lah ya. Yang sudah Anda bayar apa lah? Selamat itu barang mahal. Lah, gitu ya. Jangan kan selamat, Pak Selamat itu mahal. Lah, gitu ya. Kalau ada orang yang Pak Selamat mahal, Pak Selamat itu lah. Buktinya dia dibunuh, dosa yang bunuh lah. Pak Selamat itu mahal, apalagi keselamatan yang terkait dengan semua orang loh. Mahal selamat itu. Tidak ada gempa, tidak ada virus loh. Begitu ya. Tidak ada paceklik loh. Makanan ada, virus tidak ada, gempa tidak ada loh. Coba pikirkan, mahal loh selamat itu. Tidak berbuat apa-apa, minta selamat. Loh, lah kalau sudah selamat mau apa? Kalau selamat mau apa lah? Saya tanya. Kalau selamat mau apa lah? Oh, mau berleha-leha, tidak ibadah, lupa pada Allah Taala loh. Oh, itu gunanya selamat. Oh, tidak perlu selamat kalau itu buat apa lah? Begitu ya. Dikasih keselamatan itu untuk mengingat Allah Taala. Kalau dikasih kekuatan membela Allah Taala lah, kan begitu. Mau udah dikasih sakit di tempat tidur, tak mau lah ya. Kasih sehat, ada yang dimakan, lah kok tidak dibalas dengan membela Allah Taala lah. Loh, iya tapi kok pakai jihad loh? Jihad ini untuk surga yang mahal lah. Begitu ya. Hal adullukum ala tijarah, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka saya beritahu perdagangan, tunjukum min azabin alim, yang menyelamatkan kalian dari azab neraka. Tu'minu billahi wal yawmil akhir, beriman pada dan hari akhir. Wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum. Jihad dengan harta dan jiwa loh. Begitu ya. Selamat dari api neraka. Lah, begitu ya, bayarnya mahal. Selamat dari api neraka itu bayarnya mahal. Lah, begitu loh. Saya tidak bicara uang. Berzikir itu tidak pakai uang kok. Tidak pakai uang berzikir. Baca Al-Quran tidak pakai uang. Tidak pakai uang. Bangun malam dia tidak pakai uang. Puasa tidak pakai uang. Mana yang pakai uang? Tidak ada. Tidak pakai biaya ini. Zikir, baca Al-Quran, bangun malam atau puasa sunnah tidak pakai biaya. Lah, sahabat itu tidak semuanya mampu. Tapi mereka hafal Quran, berzikir, bangun malam dan sebagainya bisa lah. Tidak harus ada yang punya biaya, ada, tapi bukan semuanya. Ada, bukan semuanya. Nah, jadi wajib semua orang beriman untuk yang mengaku beriman yang kepada Allah Subhanahu wa taala harus mau berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, membaca Al-Qur'an, bangun malam, berpuasa sunnah dan sebagainya loh, itu penting. Untuk apa? Selamat tuh, untuk keselamatan. Kalau sudah sakit, oh biayanya mahal, bisa jual rumah loh ya. Nah, gitu ya, bisa jual rumah. Nah, ya kalau rumahnya sendiri, kalau rumahnya orang, nah, bagaimana? Kontrak rumahnya orang dijual. Lah, ini rumah kontrakan ini, tidak bisa loh. Begitu ya, bayangkanlah bagaimana musibah itulah. Penting kita harus memahami bahwa keselamatan itu bernilai. Mereka itu Allah Taala katakan, wa fikum sama'una lahum, ada yang kerjaannya itu mendengar orang-orang yang bicara ngawur-ngawur tadi itu didengar. Nah, cocok dia. Iya ya betul ya lah, cocok. Kalau ada yang bicara ngawur-ngawur itu, orang munafik yang bicara ngawur-ngawur didengar, iya ya loh. Ada apa? Salah. Iya tapi betul orang itulah. Lihat hatinya sama. Nah, wallahu alimum bizzalimin. Allah Taala tahu orang zalim. Nah, Nabi tidak tahu, Allah Ta'ala tahu. Orang semacam ini memang tidak perlu berangkat membela Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau berangkat, mereka ini akan merusak orang-orang yang imannya setengah-setengah. Orang-orang yang kalau orang lain baik, dia jadi orang baik. Semua jihad, dia berangkat jihad lah. Begitu ya. Kalau semuanya jihad, dia ikut jihad, tak apa-apa. Begitu kedatangan orang munafik, bingung dia, iya ya buat apa ya berangkat jihad buat apa ya lah, coba di rumah kan enak lah. Begitu ya. Nah, itu berhasil ya. Abdullah bin Ubay itu berhasil menarik 300 orang pada waktu perang Uhud. 300 orang pada perang Uhud. Nah, dari 1000 orang jadi 700.
Dari 1.000 orang jadi 700. Tinggal 700 orang. Nah, bayangkan. Melawan berapa? 3.000 orang. Berarti satu orang sahabat melawan 4 orang lebih. Bayangkan. Mau enggak kita pedang-pedangan melawan 4 orang loh, bayangkan. Begitu ya? Iya kok di film menang. Nah, kok di film menang emang. Nah, begitu ya? Kok di film menang. Tapi ini di berhadapan 70, begitu ya? Pada mulanya menang mereka. Pada mulanya perang. Pada perang Uhud pada mulanya melawan 3.000 orang. Satu orang lawan 4 orang lebih loh, bayangkan. Begitu ya? Yang dilawan perutnya kenyang. Nah, peralatannya bagus. Bayangkan sahabat itu. Setelah mereka itu diuji di perang-perang Badar 1 lawan 3, sekarang 1 lawan 4 tuh. Itu hidup namanya, itu hidup. Jangan kita lihat orang-orang yang pinternya menjauhkan diri dari tanggung jawab. Nah, itu pinter, enggak pinter itu, enggak pinter. Kalau ada orang enggak bela Islam itu enggak pinter. Nah, begitu ya. Kalau ada orang bela Islam itu udah enggak pinter. Nah, Anda tahu hari santri itu. Hari santri itu adalah hari di mana Kiai Haji Hashim Asy'ari menyatakan resolusi melawan orang kafir, jihad melawan orang kafir loh. Itu hari santri. Lah, hari santri itu adalah hari di mana Kiai Haji Hashim Asy'ari menyatakan perang jihad terhadap orang kafir loh. Yang disasar santri memang, ya, santri dia mengelola santri. Santri suruh perang, bukan lalu ini kan santri hanya bisa baca kitab kuning, gitu ya. Loh, apa-apa. Hasilnya baca kitab kuning bela Allah Ta'ala lah. Ya tapi di masjid saja ya tidak bisa. Ya tidak bisa. Ya melawan di mana orang kafir ada itu diparani, didatangi, diperangi lah. Gitu. Diparani dikasih parang. Itu dikasih senjata. Begitu yang terjadi. Laqad ibtaghawul fitnata min qabl. Nah, lihat ini abad 8. Mereka itu sudah menciptakan fitnah sebelumnya, yaitu perang Uhud tadi itu yang 300 orang berhasil ditarik ya, dari 1.000 orang itu. Wa qallabu lakal umur. Gitu ya. Wa qallabu lakal umur, dan membolak-balikkan segala urusan. Nah, gitu ya. Mereka itu membolak-balikkan segala urusan. Nah, gitu ya. Membolak-balikkan pikirannya orang. Nah, begitu ya. Itu kerjaan mereka. Nah, gitu ya. Menciptakan keresahan, keraguan. Nah, begitu ya. Itulah kerjaan mereka. Hatta ja'al haqqu wa dhahara amrullah wa hum karihun. Sampai datang al-haq, yaitu pertolongan Allah Ta'ala, wa dhahara amrullah, dan agama ini mulia, wa hum karihun. Mereka tidak senang kalau Islam ini mulia, tidak senang mereka. Nah, gitu ya. Mereka senang orang Islam ini membuka aurat. Nah, gitu ya. Membuka aurat. Lalu orang Islam ini semuanya maksiat dan sebagainya lah. Senang mereka. Begitu ya. Mereka senang. Kalau orang beriman maksiat, senang mereka. Nah, gitu ya. Loh, kok begitu ya? Karena orang kafir itu pembawaannya orang kafir itu dimurkai Allah Subhanahu wa taala, senang. Dimurkai Allah Ta'ala itu senang dia. Karena dia salah. Nah, orang kafir itu tidak mau loh ya. Tidak mau diampuni. Tidak mau. Nah, gitu ya. Tidak mau diampuni. Gitu ya. Allah telah berfirman pada surah Al-Munafiqun, wa idza killam ta'alu yastaghfir lahu Rasulullah. Kalau dikatakan kepada mereka, ayo minta ampun pada Rasulullah. Nabinya ada nabinya. La warusaw wa ratamsudun mustaghfirun. Mereka berpaling, sombong, tidak mau diampuni. Tidak mau. Orang kafir itu tidak mau diampuni. Mintanya apa? Diazab. Nah, mereka ngejak orang lain diazab juga. Mereka ngajak orang lain supaya ikut diazab seperti mereka. Lah, itulah orang kafir. Begitu ya, mereka senang kalau temannya mereka itu banyak. Nah, gitu ya. Setan itu, iblis itu liyakuna hizbahu min ashabis sa'ir, agar menjadi temannya di neraka. Senang. Orang kafir itu senang kalau melihat orang lain melawan Allah Ta'ala, senang dia. Nah, orang beriman tidak senang kalau melihat orang lain itu mentaati Allah Ta'ala. Itu orang beriman. Kalau dia lihat orang lain taat, dia senang. Alhamdulillah. Nah, banyak orang baca Al-Quran, didukung. Islam ini didukung. Begitu ya, didukung. Ada orang baca Al-Quran, dibelikan Al-Quran, kasih hadiah. Sampai yang hafal sekian, kasih hadiah lah. Ini perlu dukungan.
Nah, kalau anaknya disekolahkan tahfidz, sudah hafal, lalu kemudian tidak difasilitasi, ya hilang hafalannya lah. Tapi kalau ayo ya, kalau kamu bisa baca ini, Bapak kasih uang lah, hafal dia, hafal. Ayo hafal sekarang, hafal. Kalau hafal sekian saya kasih uang, hafal. Begitu ya, hafal dia. Tapi kalau suruh jaga toko, ya hilang hafalannya lah. Baca Qul Huwallah, loh dulu baca Al-Baqarah, ya itu dulu. Sekarang setelah ke toko ya tidak tahu ya, setelah ya hilang hafalannya, tidak bisa. Coba jangan kan orang tua, anak-anak suruh jaga toko ya hilang hafalannya lah. Oh begitu ya, iya tidak bisa. Al-Quran itu gampang, cepat hilangnya. Supaya tidak hilang, baca terus. Supaya ya baca terus, ada insentif lah. Masa orang baca Al-Quran itu tidak dapat rezeki dari Allah Ta'ala? Adanya rezeki turun itu karena adanya orang-orang yang membaca Al-Quran lah. Jadi uangnya itu ada gunanya, jadi pahala. Kalau uangnya tidak dipakai Al-Quran, hilang uang itu, hilang. Sudah banyak pengalamannya, sudah banyak. Ketika banyak orang punya uang, hilang uangnya lah. Bukan jutaan, miliaran, hilang dalam sekejap. Coba uang miliaran itu dikasihkan orang baca Al-Quran, ya kamu saya kasih lah. Ketika hilang, Dah hilang, bukan di akhirat, di dunia kok. Saya tidak bicara akhirat, di dunia dah hilang. Di dunia dah hilang. Uang yang untuk orang baca Al-Quran kok di akhirat, di dunia dah hilang lah. Tapi kalau bukan untuk Al-Quran, di dunia sudah hilang. Habis, tidak ada gunanya. Apalagi di akhirat ada. Alangkah ruginya orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala diberi rezeki tidak dipakai untuk mencari ridha Subhanahu Wa Taala. Hati-hati loh ya. Ini perlu kita fahami. Baik, selanjutkan ayat 49. Wa minhum man yaqulu i'dzan li wa la taftinni. Ada yang berkata, ya Rasulullah, saya minta tolong ya, kasih izin saya jangan berangkat perang. Wa la taftinni, jangan engkau membawa saya pada fitnah. Nah, begitu ya. Jangan memerintahkan saya untuk berangkat perang. Kenapa? Soalnya di sana itu, kalau saya berangkat ke daerah sana itu daerah Rum itu misalnya, wah itu orangnya wajahnya cantik-cantik, saya tidak kuat nanti. Nah, gitu ya, saya tidak kuat. Lihat orang yang cantik-cantik itu saya tidak kuat. Nah, begitu ya. Allah Ta'ala mengatakan ala fil fitnati saqatu. Nah, gitu ya. Mereka itu sudah jatuh di dalam tindakan semacam itu, di dalam tidak ikut perang itu sudah saqatu, jatuh. Nah, mereka kan berkata, kalau saya berangkat nanti saya malah tidak karu-karuan berbuat dosa. Sekarang sudah berbuat dosa kalian. Gitu ya, bukan nanti kalau saya berangkat, gitu ya, akhirnya saya menjadi orang yang tidak karu-karuan, nah, dan sebagainya. Gitu ya. Loh, bukan nanti, sekarang ini kalian sudah, nah, gitu ya. Sekarang kalian tidak mau berangkat itu sudah suatu kebinasaan. Nah, tidak mau berangkat perang itu sudah suatu kebinasaan. Dia mengatakan Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman, wala tulqu bi'aidikum ila tahluka. Jangan kalian membawa diri kalian kepada kebinasaan. Apa kebinasaan itu? Tidak mau meluangkan waktunya membela Allah Ta'ala. Itu kebinasaan. Dia mengatakan Allah Ta'ala, bukan Ustaz, Allah Ta'ala. Nah, jadi orang yang menjauhi bela Allah Ta'ala itu sebenarnya orang yang binasa. Nah, begitu ya. Tapi kan banyak, neraka itu banyak orangnya. Kalau kita bilang bahwa orang tidak bela Allah Ta'ala itu banyak, saya kasih tahu, neraka itu banyak. Surga sepi, tidak ada orang surga, sepi, sedikit sepi. Nah, surga itu sepi. Begitu ya. Kalau neraka ramai, isinya orang jerit-jerit. Nah, orang jerit-jerit diazab, orang minum nanahnya orang. Nah, tidak ada air, yang ada itu nanah, darah. Mau tidak kita begitu? Tidak boleh. Apa sih orang jihad itu beratnya apa sih? Begitu ya. Apakah orang yang cari dunia itu ringan? Saya tanya lah. Apakah orang yang cari dunia itu lalu, gitu ya, badannya itu, gitu ya, 5 meter kali 5 meter misalnya, besar, beratnya 1 ton. Nah, ya sudah begitu kecil badannya lah. Begitu ya. Anda kalau ketemu miliuner, kecil badannya, tidak berani tuh gemuk-gemuk dia. Oh, nanti bahaya lah. Begitu ya. Tidak berani dia loh.
Orang yang cari dunia itu bukan gampang, sulit, sama saja. Orang cari dunia juga sulit. Begitu ya. Bukan lalu cari dunia itu gampang, tidak bisa. Yang sekolah, yang tidak sekolah sama-sama beratnya. Nah, begitu ya. Yang sekolah sama-sama beratnya lah. Makanya mereka mesti beli mobil mewah 2 miliar supaya kalau di dalamnya tidak ada apa-apa, tenang, tidak goyang-goyang begini, enggak. Nah, kalau naik bemo kan, terus naik becak lagi tambah lah. Tapi kalau itu tenang, tidak ada suara, begitu ya. Lalu begitu di rumahnya tenang lah. Nah kalau kita kan tidak, ada suaranya bayi nangis, ada anak main bola lah. Kalau mereka perumahan sepi-sepi, tidak ada orang lah. Begitu ya, bingung kita orang tinggal di perumahan yang sepi ini, tidak ada orang, tidak ada azan, malah azan tidak ada, langgar tidak ada. Oh buat apa tinggal di sini? Mau sholat tidak ada, begitu ya, tidak ada. Oh ya sana lah, buat apa? Kita cari rumah yang sebelahnya ada langgar. Langgar nanti rame ya. Memang rame langgar itu. Nah, isinya orang ngaji, orang sholat ya rame lah. Begitu ya. Ya kalau ini perumahan sepi, tidak ada orang. Kucing tidak ada lah. Kucing takut lewat situ lah. Begitu ya. Kucing takut. Mungkin jin malas lewat situ, capek kejauhan. Nah, begitu ya. Enak di kampung saja rame katanya jinnya. Nah, begitu ya. Ada orang sepi. Apa lah. Begitu ya. Enak bersama masyarakat. Begitu, oh jangan nanti kalau saya itu berangkat perang, nanti saya itu tidak, gitu ya, nanti saya tidak kuat, nah, gitu ya, saya nanti melihat orang perempuan tidak kuat, nanti saya begini, loh. Jadi itu dosa, bukan itu yang dosa. Sekarang kalian tidak ikut perang itu sudah dosa. Ala fil fitnati saqatu. Wa inna jahannama la muhitun bil kafirin. Ada lanjutannya, belum selesai ayatnya. Wa inna jahannama la muhitun bil kafirin. Loh, lihat di sini. Ini yang ngomongin yang dituju ini orang muslim loh ya. Nah, yang ngomong sama Nabi itu orang muslim loh ya. Tapi Allah mengatakan kafir loh, bayangkan. Yang bicara dengan Nabi itu orang muslim, bukan orang kafir. Tetapi Allah Ta'ala mengatakan orang itu orang kafir. Kenapa? Karena tidak mau berangkat perang loh. Allah Ta'ala mengatakan. Nah, bukan saya mengatakan. Allah Ta'ala mengidentifikasi seorang orang yang tidak perang itu sebagai orang kafir loh. Hati-hati loh ya. Jangan kita menganggap bahwa kalau saya tidak bela Allah Ta'ala aman, tidak apa-apa ya. Mungkin saja di dunia kelihatannya aman, tapi hati-hati. Nanti di akhirat ada perhitungannya, hati-hati. Gitu ya. Orang munafik ada 50 in tusibka hasanah tasuhum. Kalau mereka itu, kalau engkau Rasulullah kena mendapatkan kebaikan, mereka tidak senang. Nah, wah itu suka musibah. Kalau kena musibah misalnya kekalahan, kematian dan sebagainya, apa kata mereka? Ya qul qad akhadna amruna min qabl. Nah, lah kan saya sudah kasih tahu jangan berangkat. Nah, akhirnya apa? Kalau iya, kan coba nurut sama saya kan enak, enggak usah berangkat, di rumah saja, megang remote, megang HP, kan enak. Berangkat, akhirnya lah. Makanya jangan gesusu. Tapi katanya Ustaz yang sudah berangkat jihad, jangan ngejak orang. Nah, kalau Ustaz mau berangkat jihad silakan dia sendiri, tidak usah ngejak orang. Akhirnya bagaimana? Tak karu-karuan lah, iyalah. Begitu ya. Tidak usah ngejak orang bela Allah Ta'ala. Begitu ya. Akhirnya apa hasilnya lah? Biar dia bela Allah Ta'ala sendiri lah. Biar nabinya berangkat sendiri, tidak usah ngejak sahabat. Nah, gitu. Wa yatawallawhum farihun, senang mereka. Nah, lihat, bagus. Saya tidak perang itu bagus dalam pandangan mereka. Mereka senang karena tidak membela Allah Subhanahu wa taala. Mereka senang karena mereka itu menganggap selamat. Nah, lihat saya selamat loh. Begini kata Allah Taala. Kul, katakan, diajari Allah Subhanahu wa taala, la yusibana illa ma katallahu lana. Tidak menimpa kami kecuali sudah Allah tetapkan. Tidak mati di situ, mati di rumah sama saja. Nah, tidak mati di medan pertempuran, ya mati di rumah. Iya, kalau langsung mati. Kalau pakai rumah sakit, pakai jual rumah lah. Begitu ya, langsung mati ya. Lebih baik ini ya sakit, ini jual 1 rumah, 2 rumah, 5 rumah, wah repot ini lah. Gitu ya, didoakan mati tidak mati-mati lah. Gitu ya, tapi sudah habis uangnya lah. Bagaimana? Begitu ya. Lebih baik itu uangnya habis untuk bangun masjid, habis untuk jihad, lah mati. Tapi uangnya habis untuk jihad daripada habis hartanya untuk
berobat buat apa? Gitu ya. Jual rumah untuk berobat buat apa? Nah, begitu ya. Di sana mati, di sini mati. Lah, sekarang ini mati tidak milih umur. Tidak milih umur mati itu. Gitu ya. Siapapun bisa mati, daripada mati di tempat tidur, mati di medan pertempuran. Tapi ya tergantung pribadinya mau apa tidak, begitu. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, hanya kepada Allah Taala orang itu bertawakal. Nah, masih ada lagi jawabannya. Ayat 52, Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Yang kalian tunggu dari kami sama-sama baiknya. Nah, gitu ya. Ada dua hal yang sama-sama baiknya. Nah, gitu ya. Apa? Kalau kami mati syahid, surga. Kalau kami menang, ya ghanimah. Kalau kalah semua, mati semua, tidak rugi. Misalnya pasukan itu berangkat semua, mati semua, tidak rugi. Tidak ada yang syahid. Langsung mereka dimasukkan surga Subhanahu wa taala saat itu pula. Begitu ya. Orang mati syahid langsung masuk surga. Begitu ya. Dititipkan rohnya pada burung-burung di surga. Mereka bisa merasakan surga. Begitu ya. Bisa merasakan surga mereka. Untuk orang mati syahid. Bisa memberi nanti syafaat 70 orang loh. Begitu ya. Pada surah Al-Imran dikatakan la tahsabanna al-qutul fi sabilillah amwat. Jangan anggap orang yang mati itu mati jihad itu mati loh ya. Bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Sebahagia dikasih rezeki, farihina bima atau min fadli. Senang mereka dengan pemberian Subhanahu wa taala. Wa yastabshiruna, dan memberikan berita gembira kepada lam yahqabim alla khawfun alaihim wa lam yahzanun. Jangan khawatir, jangan takut mati. Kami di sini lebih enak daripada kalian di dunia. Ada berita kenaikan ini, kelangkaan ini, kenaikan ini. Tidak ada berita misalnya minyak goreng gratis, tidak ada. Kelangkaan iyalah. Begitu ya, yang ada kelangkaan, pasokan beras berkurang lah. Mestinya ini pasokan beras berlebihan, sedekah lah. Enggak. Begitu, selalu dikasih. Begitu ya, berita yang buat kita susah. Orang yang mati biasa, masuk kuburan tidak ada yang mau kembali. Kata Nabi SAW, tidak ada orang yang mati mau kembali ke dunia lah. Yang ribut itu kan keluarganya, ditangisi, suruh kembali lah. Di bawah lebih baik daripada di atas. Tidak tahu, dan dia belum pernah mati dia. Nah, coba dia pernah mati, oh ya lebih baik daripada dengarkan berita tidak karu-karuan. Suruh balik ke dunia, oh tidak mau lah. Kecuali orang yang mati syahid. Orang mati syahid itu mau kembali, mau jihad, mau mati lagi dia. Nah, orang yang mati syahid kepingin kembali ke dunia, kepingin mati lagi dia. Nah, dari hebatnya mati syahid lah. Begitu loh. Begitu ya, dari hebatnya dia mau kembali ke dunia, kepingin kembali ke dunia dia. Untuk apa? Untuk perang lagi, untuk mati syahid lagi. Nah, dari hebatnya perang, dari hebatnya mati syahid. Begitu. Iya, baik. Wa nahnu, dan kami. Jadi sudah ada dua ya. Kebaikan pertama, kalau kalah semua, mati syahid semua, ini keuntungan. Kalau menang dapat ghanimah. Lah kalau kalian, wa nahnu natarabbasu bikum ayyusibakum bi'adzabin indi aw bi'aidina. Kami juga menunggu loh ya. Azab buat kalian dari Allah Taala langsung atau lewat kami. Nah, kalian menunggu musibah dari kami, tidak ada musibah buat kami, itu semuanya baik. Kalau kalian enggak, dua-duanya enggak baik. Azab dari Allah Taala atau dari kami. Fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Tunggu saja. Kami juga menunggu kesempatan itu. Kalian diazab langsung Allah Taala atau kami yang mengazab. Nah, begitu. Ayat 53. Qul anfiqu taw'an aw karhan la yutaqabbal minkum. Nah, lu bayangkan. Silahkan kalian itu infak. Silahkan kalian infak, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Baik terpaksa, senang hati, tidak diterima. Nah, begitu ya. Innakum kuntum qauman fasiqin. Kalian itu sudah fasik. Kalian sudah keberatan berinfak membela Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, karena kalian keberatan membela Allah taala, Allah Ta'ala sudah benci dengan kalian. Jadi infak pun tidak diterima Subhanahu wa ta'ala. Silakan mau infak. Nah, begitu ya. Loh kok bisa begitu? Ayat 54. Wa man antum wa min nafaqatuhum. Kenapa kok ditolak Subhanahu wa ta'ala? Illa annahum kafaru billahi wa rasulih. Karena mereka kafir. Nah, pada Allah dan Rasulnya. Karena mereka sudah kafir. Yang tahu Allah Ta'ala. Kalau kita tidak tahu. Oh, ini orang baik. Infak loh. Berangkat perang kok. Nah, waktunya berangkat waktunya infak. Bukan waktunya berangkat ya lu infak, bukan. Nah,
Begitu ya, waktunya berangkat, bukan lalu ini enggak, saya tidak bisa, infak saja tidak bisa, berangkat, begitu. Wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala. Oh, lihat, kalau sholat malas. Kenapa? Karena mereka tidak senang ketemu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala juga tidak senang ketemu mereka. Jadi mereka malas sholat itu. Ini jawaban. Kalau ada yang bertanya, saya kok tidak bisa khusyuk sholat? Ya karena anda tidak kenal Allah Ta'ala. Jadi anda tidak senang ketemu Allah Ta'ala. Loh, saya senang. Kalau anda senang ketemu Allah Ta'ala, pasti anda senang sholat. Wala yunfiquna illa wa hum karihun. Dan mereka itu ya, infak dalam keadaan karihun, terpaksa. Jadi Allah Ta'ala pun juga tidak senang menerima sedekah dari mereka. Itulah yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah akan selanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.